Halo semua, selamat datang kembali di saluran YouTube kita yang penuh inspirasi dan motivasi. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan bersemangat hari ini. Pernahkah Anda merasa cemas tentang masa depan Anda? Mungkin merasa khawatir tidak dapat mencapai impian Anda, atau terbebani oleh pikiran-pikiran negatif yang tak kunjung pergi? Jika iya, jangan khawatir. Anda tidak sendirian. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, dan pada saat itu, rasanya seakan-akan saya terjebak dalam labirin pikiran yang gelap dan menghambat pengembangan diri saya. Saat itu, saya menyadari bahwa transformasi pikiran negatif menjadi positif adalah kunci untuk membuka pintu kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup. Saya memutuskan untuk mengambil kendali atas pikiran-pikiran saya dan mencari cara-cara praktis untuk menghadapinya. Hari ini, saya sangat antusias berbagi dengan Anda beberapa strategi praktis yang telah membantu saya keluar dari kecemasan dan pikiran negatif, dan membawa saya menuju pikiran yang lebih positif, inspiratif, dan penuh semangat. Saya yakin bahwa tips dan contoh nyata yang akan kami bahas bersama dapat memberikan dampak positif dalam kehidupan Anda juga. Jadi, jika Anda siap untuk menjalani perjalanan transformasi pikiran bersama kami, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bersiaplah untuk mendapatkan inspirasi setiap kali kami mengunggah konten baru. Kita akan bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih cerah, penuh keberanian, dan semangat menghadapi setiap tantangan yang datang. Jadi, jangan berpikir dua kali. Mari mulai perjalanan kita menuju pikiran positif dan kebahagiaan sejati. Sebelum kita memulai, mari kita pahami bersama tentang pikiran negatif. Mereka adalah seperti awan mendung yang bisa menyelimuti sinar matahari kebahagiaan kita. Pikiran negatif muncul dari berbagai penyebab, termasuk pengalaman masa lalu dan ketakutan tentang masa depan. Mereka dapat mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan kita secara keseluruhan, menghambat kemajuan kita menuju impian dan tujuan hidup. Sekarang, mari kita pelajari cara menghadapi pikiran negatif. Caranya adalah dengan pemetaan pikiran. Identifikasi pikiran negatif yang muncul dalam berbagai situasi dan tuliskan dalam jurnal. Ini akan membantu kita mengenal musuh kita dengan lebih baik dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Afirmasi positif adalah kunci untuk membuka pintu ke pikiran yang lebih positif dan berdaya. Kata-kata memiliki kekuatan besar untuk merubah hidup kita. Yuk, kita ciptakan afirmasi yang kuat dan bermakna, seperti saya layak sukses, saya mampu mengatasi segala tantangan, dan saya mencintai diri saya apa adanya. Bacakan afirmasi ini setiap hari untuk mengubah pola pikir dan sikap kita. Saat kita dihadapkan oleh masalah, mari kita mencoba reframing. Lihatlah dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin ada pelajaran berharga atau peluang di baliknya. Dengan berlatih reframing, kita akan menjadi lebih tangguh dan siap menghadapi apapun yang datang. Ketangguhan mental dimulai dari kesadaran diri. Melalui meditasi dan mindfulness, kita dapat mengendalikan pikiran dan emosi kita dengan lebih baik. Luangkan waktu sejenak setiap hari untuk menyadari dan menghargai momen-momen kecil dalam hidup. Itu adalah kunci kebahagiaan sejati. Tantangan hidup adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan kita. Namun, pikiran positif akan menjadi sahabat setia kita. Ketika menghadapi kesulitan, ingatlah, kita mampu mengatasi segalanya. Bangunlah ketangguhan mental dan dukungan sosial untuk menghadapi badai dengan kepala tegak dan hati penuh semangat. Dari pemetaan pemikiran hingga teknik reframing, Anda sekarang memiliki alat kuat untuk merubah pikiran negatif menjadi positif. Sekarang,
mari kita tambahkan sentuhan penuh semangat dalam hidup kita dengan mencoba beberapa aktivitas yang dapat meningkatkan mood dan meredakan stres. Yuk, mari kita mulai dengan aktivitas yang bisa membawa senyum di wajah kita, yaitu olahraga. Saat kita berolahraga, tubuh kita melepaskan senyawa-senyawa ajaib seperti endorfin dan serotonin. Endorfin dikenal sebagai hormon kebahagiaan karena mampu mengurangi rasa sakit dan memberikan perasaan euforia. Sementara serotonin berperan sebagai pembangkit suasana hati, membantu meredakan stres dan meningkatkan perasaan bahagia secara alami. Jadi, tidak perlu menjadi atlet atau pergi ke gym. Cobalah pilih aktivitas yang Anda nikmati seperti berjalan santai, bersepeda, bermain tenis, atau bahkan menari di kamar sendiri. Setiap gerakan akan membawa Anda lebih dekat pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Lalu, jangan remehkan kekuatan seni dan kreativitas dalam mengatasi stres dan meningkatkan suasana hati. Saat Anda melukis, menulis, atau mendengarkan musik, Anda memberi diri Anda kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan emosi dengan bebas. Ini seperti melepaskan beban dari pundak Anda dan meresapi momen kreatif yang penuh kebahagiaan. Jika Anda tidak pernah melukis, jangan khawatir. Cobalah merangkai kata-kata menjadi puisi atau menyanyikan lagu favorit Anda dengan semangat. Melalui kreativitas, kita menemukan cara untuk menghadapi tantangan dengan cara yang positif dan menyenangkan. Kita adalah produk lingkungan yang kita jalani. Jadi, sangatlah penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif. Bersosialisasi dengan teman-teman atau keluarga yang mendukung dapat memberikan energi positif dan mengisi hati kita dengan kebahagiaan. Carilah waktu untuk berbagi cerita dan tawa dengan orang-orang terdekat. Ketika kita berada di sekitar orang-orang yang menginspirasi dan mendukung kita merasa lebih kuat dan mampu menghadapi segala rintangan. Kebahagiaan akan berkembang dengan sendirinya saat kita berada di lingkungan yang positif dan penuh cinta. Saya harap materi tentang pemetaan pikiran, afirmasi positif, reframing, dan latihan penyadaran diri telah mengilhami Anda untuk merubah pola pikir dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan pernah meragukan kekuatan yang ada dalam diri Anda, karena Anda memiliki potensi luar biasa untuk menciptakan kehidupan yang Anda impikan. Sekarang, mari kita terapkan wawasan dan strategi yang telah kita pelajari hari ini dalam aktivitas peningkatan mood yang menyenangkan, berolahraga, dan merasakan aliran endorfin yang mengalir dalam tubuh kita. Mengeksplorasi kreativitas melalui seni, atau menjalin ikatan dengan orang-orang yang positif dan mendukung. Karena dengan melakukan ini, kita memberi ruang bagi kebahagiaan untuk memenuhi hidup kita. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.